selalu mendukung gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, ihsan dan kenikmatan yang telah kita dapatkan di dunia ini dan juga kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini di Masjid Al-Raya untuk bertolabul ilmi dan juga bersilaturahim. Shalawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Hari ini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Najwa Raina Mu'azzituka dari jurusan Sosiologi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan tema yang sangat penting dan sangat krusial gitu bagi kita, apalagi seorang ibu, yaitu peran ibu membentuk generasi Islam dalam keluarga. Ibu ini seperti pepatah yang mengatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jika ibunya baik, maka baik pula generasi yang dihasilkan oleh ibu tersebut. Peran ibu ini sangat besar dalam membentuk kepribadian, akhlak dan iman seorang anak. Lalu di sini saya juga akan memberikan tips atau trik cara kita membentuk generasi Islam dalam keluarga. Yang pertama itu, ibu-ibu itu harus menanamkan tauhid sejak dini. Ibu ini adalah seorang yang pertama kali memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya, memperkenalkan anak-anak kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ajaran tauhid, ajaran akidah, mengajarkan doa, bacaan sholat, dan bacaan lainnya, dan juga kebesaran Allah di dunia ini sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 132, buat dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Yuk sama-sama ibu-ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, dalam ayat 132 ini yang sampai alaiha ini yang artinya, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Nah, maknanya apa sih ibu-ibu? Dengan iman yang kuat, anak-anak kita itu bisa menjadi pribadi yang taat dan juga menjadi selain menjadi pribadi yang taat, arah dan tujuan hidupnya pun jelas. Lalu yang kedua itu, gimana sih cara kita membentuk generasi Islam dalam keluarga? Yang kedua itu, memberikan teladan akhlak mulia. Anak-anak itu belajar dari apa yang mereka lihat, dan ibu adalah contoh utamanya. Walaupun contoh utama selain ibu itu ayah, tapi anak-anak itu lebih sering melihat atau berbincang-bincang dengan ibunya. Betul gak ibu-ibu? Betul, karena ayahnya kan mencari nafkah, sementara ibunya menjaga anak-anaknya di rumahnya. Dan ibu ini adalah contoh utama dalam keluarganya. Jika seorang ibu penuh kesabaran, kasih sayang, keimanan dan kejujuran, maka dia juga menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri anak-anaknya. Jadi anak-anak itu sebagai anak-anak itu melihat ibunya itu sebagai panutan, sebagai role modelnya. Kalau misalnya anak itu melakukan itu, mungkin dia itu mencontoh dari ibunya. Jadi gimana sih caranya seorang ibu itu harus bisa menjadi contoh yang baik, mempunyai akhlak mulia yang baik. Sekarang boleh dibuka Quran surat Al-Qalam, Quran surat 68 ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi warisan yang terbaik itu nggak hanya harta aja ibu-ibu. Jadi nggak harta gitu, nggak harta, nggak kekayaan, tapi warisan terbaik itu tuh gimana caranya kita sebagai seorang ibu memberikan akhlak mulia, memberikan pengajaran yang sangat positif dan perbuatan baik kepada anak-anak kita. Lalu yang ketiga, cara kita membentuk generasi Islam yaitu membekali anak dengan ilmu pengetahuan. Mungkin bisa dilihat Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 sebelum nanti kita membacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, artinya dalam sepenggal ayat yang tadi kita bacakan itu, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, ibu-ibu maknanya itu dengan ilmu anak-anak ini dapat menghadapi tantangan di zaman sekarang dan juga tidak melupakan nilai-nilai Islam. Jadi kan di zaman sekarang ini sangat mengerikan ya ibu-ibu, perkembangan zaman yang sangat pesat, globalisasi yang sangat pesat, iptek yang sangat pesat. Tapi banyak sekali generasi-generasi sekarang itu yang melupakan nilai-nilai Islam. Nah, gimana caranya seorang ibu itu dapat membentuk generasi Islam yang bisa tidak melupakan nilai-nilai Islam tersebut? Nah, mungkin dari tiga membentuk generasi Islam itu apakah bisa dimengerti ibu-ibu? Mungkin saya pengen tahu tadi tiga itu ada apa aja. Yang pertama, membekali dengan ilmu tauhid. Lalu yang kedua akhlak mulia. Yang ketiga yaitu dengan ilmu pengetahuan. Ya, ibu pintar banget ya. Terus ibu-ibu yang saya banggakan, mari kita jadikan rumah yang ibu miliki itu sebagai madrasah pertama yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan keimanan dan semangat belajar. Semangat belajar itu bukan untuk anak-anak aja ibu, tapi seorang ibu juga harus punya semangat belajar yang tinggi. Dengan ibu-ibu datang ke sini juga, ibu-ibu semangat gitu ya belajar untuk menuntut ilmu agama. Nah, ingatlah bahwa peran ibu ini adalah investasi akhirat dan anak-anak kita adalah cerminan dari usaha ibu-ibu yang telah ibu didik. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjadi ibu-ibu yang diridhoi oleh Allah dan juga menjadikan anak-anak ibu itu generasi yang unggul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah perbuatan, dan di sini juga saya masih belajar untuk menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam mimma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.